Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenalkanlah kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul pengertian gejala pengenalan atau kognisi. Di sini, saya sendiri sebagai pemateri pertama akan menjelaskan secara singkat tentang pengertian gejala pengenalan atau kognisi. Kognisi merupakan istilah yang digunakan ilmu psikologi untuk menjelaskan semua aktivitas mental yang berhubungan dengan persepsi, pikiran, ingatan, dan pengelolaan informasi yang memungkinkan seseorang untuk memperoleh pengetahuan, memecahkan masalah, dan merencanakan masa depan. Menurut Chaplin, kognisi diartikan sebagai konsep umum yang mencakup semua bentuk pengenal, termasuk di dalamnya mengamati, melihat, memperhatikan, menyangka, membayangkan, memperkirakan, menduga, dan menilai. Faktor-faktor yang memengaruhi kognisi antara lain, yang pertama, satu, fisik, yang kedua yaitu kematangan, yang ketiga yaitu lingkungan sosial. Gejala kognisi dalam psikologi adalah proses mental, karena kognisi mencerminkan pemikiran dan tidak dapat diamati secara langsung. Dalam pembahasan ini, gejala kognisi dalam psikologi antara lain, yang pertama, penginderaan, yang kedua, pengamatan, yang ketiga, tanggapan, yang keempat, fantasi, yang kelima, berpikir, dan yang terakhir yaitu intuisi, yang mana gejala kognisi ini nanti akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya selanjutnya. Nama saya Vicky Anggreni. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam gejala pengenalan atau kognisi. Salah satunya yaitu penginderaan. Apa sih penginderaan itu? Penginderaan merupakan penyaksian indera atas rangsangan yang merupakan suatu kompleks. Sejak lahir, individu secara tidak langsung berhubungan dengan dunia luarnya. Sejak saat itulah, individu sudah mulai menerima rangsangan, baik dari dalam dirinya maupun dari luar lingkungan. Seperti yang dirasakan yaitu merasakan kedinginan, merasakan panas, merasakan sakit, dan lain-lain. Menurut cara kerjanya, indera manusia dibagi atas 5. Yang pertama yaitu indera penglihat. Indera penglihat pada manusia yaitu mata. Mata digunakan untuk melihat apa yang bisa dilihat oleh manusia. Yang kedua yaitu indera pendengar. Indera pendengar pada manusia digunakan untuk mendengarkan suara-suara yang bisa didengar oleh manusia sesuai dengan frekuensinya. Yang ketiga yaitu indera pembau. Indera pembau manusia yaitu hidung. Yang keempat yaitu indera pengecap. Indera pengecap manusia yaitu lidah. Lidah digunakan untuk merasakan rasa manis, rasa asam, rasa pahit, dan rasa pedas. Yang terakhir yaitu indera peraba. Indera peraba manusia yaitu kulit. Kulit itu untuk merasakan seperti tekanan, panas, dingin, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu pengamatan. Pengamatan ialah proses mengenal dunia luar dengan menggunakan alat indera dan dapat pula diartikan sebagai pengamatan adalah hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya rangsangan. Dalam pengamatan, dengan sadar orang dapat pula memisahkan unsur-unsur dari objek tersebut. Ada 3 proses pengamatan. Yang pertama saat alami, yaitu saat indera kita menerima rangsangan dari luar. Yang kedua yaitu saat jasmani, yaitu saat rangsangan tersebut diteruskan oleh urat saraf sensori ke otak. Yang ketiga yaitu saat rohani, saat sampainya rangsangan itu ke otak, kemudian kita menyadari adanya rangsangan tersebut dan bertindak. Yang selanjutnya adalah syarat-syarat terjadinya pengamatan. Yang pertama, ada perhatian kita terhadap rangsangan tersebut. Yang kedua, ada rangsangan yang mengenai alat indera kita. Yang ketiga yaitu urat saraf sensorik harus dapat meneruskan rangsangan tersebut ke otak. Yang keempat, kita menyadari
adanya rangsangan tersebut. Baiklah, saya akan melanjutkan. Yang ketiga adalah tanggapan. Tanggapan di sini itu disebut sebagai kesah-kesah yang dialami jika perangsang sudah tidak ada sebagai gambaran dari pengamatan. Apabila tanggapan-tanggapan yang kita sadari itu langsung berpengaruh pada kehidupan kejiwaan, maka fungsi tanggapan tadi disebut dengan fungsi sekunder. Nah, fungsi sekunder ini apabila tanggapannya di bawah sadar kehidupan kejiwaan sudah tidak disadari, maka masih terus berpengaruh terhadap fungsi kejiwaan, maka disebut dengan fungsi sekunder. Nah, lanjutnya yang keempat adalah fantasi. Fantasi di sini kemampuan menggunakan tanggapan-tanggapan yang sudah ada dimiliki untuk menciptakan tanggapan baru. Nah, di sini ada beberapa fantasi yang mengabstraksikan atau mengurangi, mengadakan reduksi. Fantasi determinatif itu menentukan satu sifat dominan. Selanjutnya fantasi yang mengkombinasikan tubuh atasnya wanita-wanita ikan duyung. Maksudnya di sini fantasi juga memungkinkan kita surut kembali pada masa lampau. Oleh fantasi tersebut kita mampu menyusun cita-cita dan rencana guna membangun kehidupan yang lebih bahagia. Jadi fantasi itu dalam dunia pengajaran dan pendidikan, fantasi memberikan pengaruh yang tidak kecil untuk membangunkan motivasi belajar, semangat dan kreativitas anak. Sekian. Kelima, ini merupakan gejala-gejala dari kognisi, yaitu berpikir. Berpikir itu merupakan sebuah kemampuan di mana pada kemampuan tersebut itu meletakkan suatu hubungan-hubungan dari bagian-bagian pengetahuan kita, gitu ya. Berpikir itu juga merupakan tahap di mana seseorang itu ingin membuat sebuah kesimpulan atau menciptakan objek yang baru dari sebuah objek yang lama. Dengan berpikir, ya, seseorang itu akan dapat mengembangkan suatu objek yang diamati. Pembahasan mengenai berpikir ini menyangkut masalah sebuah opini, sebuah pendapat, keputusan, sebuah pengertian, intelligence, intuisi, dan bahasa. Para ahli itu menyusun teori tingkat kesadaran dan menyatakan 3 tingkat pada proses berpikir. Yang pertama, tingkat dari tanggapan-tanggapan individual yang terwujud. Tanggapan ini langsung diproses oleh pengamatan indrawi, merupakan tingkat penghayatan yang terwujud. Jadi sesuatu yang kita amati, yang kita pikirkan itu objeknya itu nampak, begitu ya. Kemudian yang kedua, tingkat tanggapan-tanggapan skematis atau tanggapan yang umum yang kategorinya itu bisa dikatakan masih samar-samar, gitu ya. Artinya objek yang kita pikirkan, yang kita amati itu masih belum jelas sifatnya, itu masih samar-samar, gitu ya. Kemudian yang ketiga, tingkat pengertian abstrak yang diatur menurut kategori. Maksudnya abstrak di sini itu bisa dikatakan kebalikan dari konkret, gitu ya. Jadi kemampuan untuk memproses sebuah informasi yang berkaitan dengan objek itu, prinsip dan konsep-konsep itu tidak dapat dimunculkan. Artinya masih abstrak itu masih begitu belum jelas banget, gitu ya. Kemudian yang terakhir atau bagian yang keenam, ini merupakan gejala-gejala dari kognisi, yaitu intuisi. Intuisi itu merupakan istilah untuk kemampuan memahami sesuatu tanpa melalui penalaran rasional dan intelektual. Wah, hebat sekali nih. Intuisi ini kreatif sifatnya dan menjadi bagian dari kehidupan psikis yang tidak disadari. Intuisi itu tidak dapat dijelaskan secara langsung karena berhubungan dengan perasaan pribadi serta memiliki penilaian yang khusus akan sesuatu hal yang tidak bisa dijelaskan kepada orang lain. Sifatnya pribadi berarti. Proses intuisi ini berlangsung mula-mula
gambarannya masih samar-samar, kemudian orang mampu menanggapi dengan cepat dan tepat. Muncul pula satu keyakinan, namun kebenaran peristiwanya itu harus dicek dengan analisa peristiwa. Seru. Unsur kepastian langsung pada intuisi ini mirip sekali dengan intuisi, bahkan dekat dengan inspirasi. Contoh, seseorang yang tiba-tiba terdorong untuk membaca suatu buku. Contohnya gini, kayak tiba-tiba saya kepengen gitu membaca sebuah buku. Nah, di dalam sebuah buku tersebut ternyata ada jawaban ataupun permasalahan yang selama ini, ataupun referensi ataupun kata-kata ataupun yang lainnya yang selama ini saya cari di dalam buku tersebut. Itu merupakan contoh sedikit daripada intuisi. Jenis-jenis intuisi ini berdasarkan perannya itu ada 3, yakni yang pertama intuisi afirmatori, intuisi antisipatory, kemudian intuisi konklusif. Mengenai penjelasannya teman-teman bisa membaca sendiri ya, itu sangat mudah kok, tenang aja. Kalau berdasarkan dengan asal mula itu intuisi itu ada 2, sekuler, primer dan sekunder gitu ya. Kalau saya dapat mencontohkan intuisi itu, contohnya intuisi itu keinginan untuk bertemu dengan seseorang. Contoh daripada intuisi ya, berpikir secara intuisi ataupun gejala dari kognisi yang intuisi. Contohnya gini, keinginan saya untuk bertemu dengan seseorang. Selain mengarahkan untuk pergi ke suatu tempat, kadang-kadang intuisi itu kan juga menggerakkan seseorang untuk menemui seseorang untuk menemui seseorang. Tidak jelas ada alasan apapun, hanya semacam ingin benar-benar bertemu dengan orang lain gitu ya. Kayak saya ingin bertemu dengan seseorang tapi nggak jelas saya itu ingin apa, ketemu dia itu belum jelas. Ini merupakan fenomena dalam psikologi yang bisa digambarkan sebagai intuisi gitu ya. Pada saat bertemu dengan orang tersebut, ketika saya sudah bertemu dengan si A contohnya gitu, rupanya tidak disangka orang tersebut itu juga sedang mencari kita gitu loh. Jadi sama-sama mempunyai kalau bahasa Jawa itu kerentek atau keinginan untuk bertemu gitu ya. Entah itu berlangsung secara kebetulan ataupun tidak, namun yang jelas ini merupakan contoh gambaran dari intuisi. Dan intuisi ini lahir dari keyakinan, setidaknya itulah yang harus dipahami. Dengan adanya keyakinan dan keberanian untuk mengambil resiko terhadap suatu keputusan, itu artinya kita secara psikis ya lebih siap menghadapi bila ternyata keputusan yang kita ambil adalah sesuatu yang salah. Jadi pada intinya jangan dulu berkata ataupun tidak mau melakukan sesuatu sebelum kita itu melakukannya gitu ya. Harus ada bukti gitu ya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kami dari kelompok pertama, bila dari awal dalam menyampaikan sebuah materi terdapat kesalahan, ketidakpasan, kami semua mohon maaf. Semoga kalian semua sehat selalu. Pada ibu dosen kami selalu mendoakan semoga sehat selalu. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.